Hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua, amin. Kalau kita mencintai diri kita akan mencintai juga organ tubuh kita, termasuk di dalamnya otak kita, karena otak kita yang paling penting. Hari ini kita akan tetap membahas lanjutan dari 2 video sebelumnya dari buku Dr. Caroline Leaf yang berjudul Switch on Your Brain. Anda bebas untuk memilih bagaimana Anda mengarahkan perhatian, dan hal ini akan mempengaruhi senyawa, protein, dan koneksi fungsi dan perubahan otak Anda. Para ilmuwan membuktikan bahwa hubungan antara apa yang kita pikirkan dengan bagaimana kita memahami diri kita sendiri, yaitu berupa keyakinan yang kita anut, impian, harapan, dan pikiran, akan berdampak besar pada cara kerja otak kita. Di sini yang dimaksud dengan keyakinan yang kita anut bukan tentang agama yang kita yakini, tapi bagaimana cara kita berpikir mengenai Tuhan, mengenai diri kita. Misalnya kita sering berpikir saya tidak layak bahagia, atau saya selalu disalahkan orang lain, atau susah dapat uang. Ini semua kan keyakinan atau belief system yang kita bangun, sehingga itu sering kita dengungkan di pikiran kita. Ini yang membuat otak kita menjadi rusak. Ini yang dinamakan mental block. Dan ini sifatnya berlapis-lapis dan sangat luas. Misalnya tentang agama, kalau kita berpikir yang sempit mengenai Tuhan, misalnya udah rajin doa tapi tetap gak dapet solusi, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Nah, gini kita lagi membuat otak kita rusak. Penelitian menunjukkan bahwa 75-98% penyakit mental, fisik, dan perilaku disebabkan oleh pikiran. Data menunjukkan hanya 2-25% penyakit mental dan fisik berasal dari lingkungan sekitar dan gen. Sisanya dari pikiran kita. Kesadaran kita mengaktifkan gen dan mengubah otak kita. Pikiran kita dengan perasaan yang tertanam di dalamnya mengarahkan masuk dan keluarnya kumpulan gen dalam hubungan yang kompleks. Kita bisa saja menetapkan kumpulan gen dalam kromosom kita, tapi mencari tahu mana yang aktif dan bagaimana bisa aktif sangat berkaitan dengan bagaimana kita berpikir dan memproses pengalaman dalam keseharian hidup kita. Pikiran kita memproduksi kata-kata dan perilaku yang akan merangsang lebih banyak lagi pemikiran dan pilihan yang membangun banyak pemikiran dalam satu siklus yang tidak berujung. Setiap pikiran kita kan akan langsung terasa di batin itu perasaannya bagaimana ya. Kalau kita mikir yang negatif, perasaan di batin kita itu nggak enak, nggak tenang. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang dari sudut pandang terbuka dan pikiran yang luas, maka batin kita merasa adem, nyaman. Saat kita menghasilkan pikiran yang mengademkan hati, itu artinya kita sedang mengaktifkan gen yang bermanfaat bagi keberlangsungan sel-sel tubuh kita. Tapi kalau kita dalam jangka waktu lama menyimpan dendam misalnya, atau stres memikirkan masa depan kita, nah, kita lagi mengaktifkan gen yang akan merugikan sel tubuh kita. Kita terus-menerus merespons berbagai keadaan dan peristiwa, dan saat siklus ini berjalan, otak kita dibentuk, baik melalui proses yang bersifat positif, yang berkualitas, atau proses yang bersifat negatif, tidak sehat, dan yang berkualitas buruk. Jadi, kualitas berpikir dan pilihan atau kesadaran kitalah yang menentukan model bangun otak kita, bentuk atau desain otak, dan kualitas yang dihasilkan dari kesehatan pikiran dan tubuh kita.
Lebih dalam lagi, nih seru nih. Penelitian memperlihatkan bahwa DNA pada dasarnya berubah bentuk mengikuti pikiran kita. Saat Anda berpikir hal-hal negatif tentang masa depan, seminggu ke depan, apapun perkataan dan perlakuan yang dikatakan orang lain pada kita, bahkan tanpa ada rangsangan yang konkret, itu hanya ada dalam ilusi kita aja, pikiran yang tidak menyehatkan ini akan mengubah jaringan otak kita ke arah yang negatif dan membuat pikiran dan tubuh menjadi stres. Pikiran negatif membuat kita stres yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memulihkan diri secara alami. Jadi pikiran yang negatif akan membuat imunitas atau kekebalan tubuh kita menurun sehingga rentan terhadap virus dan bakteri, jadinya bisa sakit. Pikiran yang merusak akan mengikis otak kita. Institut HeartMath yang diakui di tingkat internasional menghasilkan suatu kesimpulan dari percobaan mereka, yaitu pikiran dan rasa marah, takut, dan frustasi menyebabkan terjadinya perubahan pada DNA selaras dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan. DNA meresponsnya dengan bentuknya yang menjadi lebih kencang dan lebih pendek, mematikan banyak kode genetik, di mana hal itu dapat mengurangi kualitas ekspresi. Jadi kita merasa lesu atau tidak semangat karena emosi yang negatif dan tubuh kita pun merasakan hal yang sama. Namun ada kabar baik. Kualitas kode genetik yang rendah dapat dijungkir balikan oleh perasaan sukacita, penghargaan, dan rasa syukur. Peneliti juga menemukan bahwa pasien pengidap HIV yang memiliki pikiran dan perasaan positif memiliki kemampuan 300.000 kali lebih kuat dalam melawan penyakit ini daripada mereka yang tidak memiliki perasaan positif. Jadi saat kita memilih pikiran-pikiran yang merusak, pikiran yang negatif tentang apapun, kita sedang mengubah DNA kita, mengubah kode genetik, dan mengubah bentuk otak menjadi bentuk yang terhubung dengan hal negatif. Hal ini dengan segera menempatkan otak ke dalam tampilan berlindung. Dan otak menerjemahkan pikiran dengan kualitas yang buruk dan tidak sehat ini sebagai stres negatif. Stres kemudian termanifestasi dalam tubuh kita menjadi penyakit. Maka kita dapat memilih juga untuk memikirkan hal-hal yang positif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga dapat memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan mulai menyehatkan jiwa raga kita. Respons adalah kata kuncinya. Anda tidak dapat mengendalikan peristiwa atau keadaan dalam kehidupan Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan respons atau reaksi Anda terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam keseharian hidup Anda. Jadi, kesimpulannya, pikiran mengendalikan segala hal. Jika kita dapat memahaminya, kita berpotensi besar untuk mencapai kesehatan yang optimal. Jika kita salah memahaminya, kita akan menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!